Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Aulia, NIM 2005135868, kelas PGSD 3A 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perubahan kurikulum di Indonesia atas dasar mata kuliah Telaah Kurikulum oleh dosen pengampu Bu Jessi Alexander Alim MPD. Apa yang dimaksud dengan kurikulum? Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam periode jenjang pendidikan. Selanjutnya, alasan dan tujuan perubahan kurikulum. Pada dasarnya, tujuan pemerintah kurikulum mengganti kurikulum dalam pendidikan tidak lain adalah karena ingin memperbaiki mutu pendidikan supaya bisa berkembang lebih baik dari sebelumnya. Tapi perubahan itu harus terukur dan tidak sembarangan. Perubahan harus mengikuti kualitas peserta didik, guru membimbing, fasilitas sekolah, dan lembaga pendidikan yang layak. Yang pertama itu kurikulum 1947. Kurikulum pertama pada masa kemerdekaan namanya Rencana Pelajaran 1947. Rencana Pelajaran 1947 lebih mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat daripada pendidikan pikiran. Materi pelajaran dihubungkan dengan keadilan sehari-hari, perhatian terhadap kesenian, dan pendidikan jasmani. Yang kedua itu kurikulum 1952. Pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Pada tahun 1952, ini diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kurikulum 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Yang keempat, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Yang kelima, kurikulum 1975. Agar pendidikan lebih efisien dan efektif, yang melatar belakangi adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO, Management by Objective, yang terkenal saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengaruh dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Yang keenam, kurikulum 1984 atau kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum 1984 ini berorientasi kepada tujuan instruksional, didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif. Oleh karena itu, sebelum memilih atau menentukan bahan ajar, yang pertama harus dirumuskan adalah tujuan apa yang dicapai siswa. Yang ketujuh, kurikulum 1994. Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurna kurikulum 1984 yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Yang kedelapan, kurikulum 2004 atau KBK. Kurikulum 2004 ini lebih dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Pendidikan berbasis kompetensi menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi, tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan. Yang kesembilan, kurikulum 2006 atau KTSP. Kurikulum 2006 ini dikenal dengan sebutan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Proses pencapaian target kompetensi pelajaran oleh siswa hingga teknis evaluasi tidaklah banyak perbedaan dengan kurikulum 2004.
Perbedaan yang paling menonjol adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. 10. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan, modifikasi, dan pemutakhiran dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2013 sudah diimplementasikan pada tahun pelajaran 2013 atau 2014 pada sekolah-sekolah tertentu atau terbatas. Sesuatu yang baru tentu mempunyai perbedaan dengan yang lama. Lebih ditekankan pada kompetensi dengan pemikiran, kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan kurikulum yang dapat menghasilkan insan Indonesia. 11. Kurikulum Merdeka Belajar. Implementasi Merdeka Belajar menurut Nadiem tahun 2019 sejalan dengan filosofi demokrasi pendidikan menurut Freire tahun 2001. Di dalam aktivitasnya terlibat interaksi antara peserta didik dengan sejumlah sumber belajar. Guru sebagai pendidik sekaligus berperan sebagai salah satu sumber belajar dan peserta didik. Sebagai peserta didik secara hakiki tidak berbeda, keduanya dalam proses dinamis untuk menjadi on becoming.